Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tidaklah mudah di dalam perjalanan hidup kita untuk menerima saudara, keluarga, sesama kita yang pernah melukai hati kita, apalagi di dalam pelayanan yang sama, di rumah yang sama, maupun di tempat pelayanan yang sama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah kiranya dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya demi sebuah kesatuan gereja yang dipimpinnya. Semoga Engkau pun menanamkan semangat kesatuan di dalam diri kami sebagai gereja yang hidup di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon, sangat menarik dan sangat perlu untuk kita refleksikan. Bagaimana Paulus meminta saudaranya untuk menerima saudaranya pula sebagai dirinya sendiri di dalam cinta kasih Allah, di dalam cinta kasih sebagaimana yang ia imani. Seringkali kita mengalami kesulitan untuk menerima mereka yang berbeda pendapat. Kita mengalami kesulitan untuk menerima mereka yang selalu mengkritik. Ataupun kita pun mengalami kesulitan untuk menerima mereka yang pernah melukai hati kita atau pernah berbohong kepada kita. Paulus hari ini mengajarkan kepada kita untuk menerima sesama kita, anggota keluarga kita, dan juga siapa yang kita jumpai di dalam keluarga tanpa memandang apa yang pernah ia lakukan, tanpa melihat apa yang telah ia lalui bersama kita di dalam persiaran hidup kita, karena yang ada sekarang ialah bentuk dan buah dari pertobatannya. Paulus mengajak kita semua untuk melihat, untuk merenungkan bagaimana kita harus mampu atau dimampukan oleh Tuhan untuk menerima sesama kita yang melukai diri kita, sebagaimana kita menerima diri kita sendiri, memaafkan sebagaimana kita memaafkan diri kita sendiri. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, menerima mereka yang dilukai bukanlah perkara yang mudah, tetapi bukan pula perkara yang mustahil. Jika ada niat, motivasi yang murni, pastilah kita akan dimampukan untuk menerima mereka. Sebagaimana sahabat dari Rasul Paulus diminta menerima temannya yang ia jumpai di dalam penjara. Sebuah ajaran yang sangat menarik untuk kita semua. Seringkali kita merasa tidak mau karena tidak nyaman melihat prodiakon latar belakang hidupnya tidak sesuai, atau latar belakang hidup di masa lalunya yang mungkin melukai hati kita, akhirnya kita tidak menerima komuni dari prodiakon tertentu atau dari romo tertentu. Kita hari ini diajak untuk tidak melihat latar belakang orang itu ketika ia sudah terbuka di dalam pertobatan dan mau melayani dan memberikan waktu untuk Tuhan. Pada saat itu, ia mewakili Kristus yang menyapa kita. Kita diajak untuk belajar, melihat sesama kita bukan dari masa lalunya, tetapi dari masa sekarang. Buah-buah pertobatan apa yang sudah ditunjukkan kepada kita. Di dalam Injil hari ini, Yesus kembali menegaskan bahwa kerajaan Allah memang sudah hadir. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Lukas,
Bukti dari kerajaan Allah yang sudah hadir ialah dengan kehadiran Tuhan Yesus sendiri di tengah-tengah kita yang rela menderita bahkan wafat di kayu salib demi keselamatan kita, demi menebus kita dari kuasa maut. Semoga peristiwa iman ini selalu menjadi pegangan teguh bagi kita untuk menerima menjadi sarana keselamatan bagi sesama kita yang hendak kembali kepada Tuhan, yang hendak terlibat di dalam hidup menggereja, yang hendak kembali di dalam keluarga untuk bersama-sama menjadi sarana penyelamatan bagi sesama dan diri kita masing-masing. Jangan sampai karena ego kita, jangan sampai karena cara pikir kita terus melukai dengan menyalahkan orang tersebut karena melihat masa lalunya, atau bahkan tidak memberikan kesempatan karena kita tidak memberikan kesempatan pula untuk memperbaiki diri sesama kita. Semoga dengan peristiwa atau bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita benar-benar belajar untuk berani memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau kembali, yang mau bertobat, dan mau menjalankan konsekuensi dari perbuatan dosanya. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam persiaran hidup, Tuhan sudah memberikan lembaran baru dan nafas kehidupan supaya kita dimampukan untuk melakukan perbaikan diri dan bertobat. Tentu ketika ada sesama kita yang sudah bertobat, maka kita pun harus membuka tangan kita menjadi sarana keselamatan karena pertobatan dengan menerima mereka di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hidup menggereja kita, dan di dalam pekerjaan dan persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.